Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek semester mata kuliah auditing yang berjudul Audit Insight. Menjabatani teori dan praktik profesi akuntan publik di Indonesia. Pada proyek ini, kami melakukan observasi dan wawancara secara langsung di kantor akuntan publik Heliantono dan rekan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses audit dilakukan di dunia kerja serta membandingkannya dengan teori dan standar audit yang telah dipelajari selama perkuliahan. Selama kunjungan kami memperoleh banyak informasi mengenai struktur organisasi KAP, proses penerimaan klien, pelaksanaan audit, hingga contoh bukti audit yang digunakan oleh auditor. Narasumber dalam kegiatan wawancara kami adalah Bapak Sudarman yang menjabat sebagai senior auditor. Selanjutnya rekan saya akan menjelaskan profil singkat KAP Heliantono dan rekan. KAP Heliantono dan rekan merupakan kantor akuntansi publik yaitu berdiri pada tanggal 11 Juli 1996 dan memperoleh izin praktik dari Kementerian Keuangan pada tahun 2001. KAP ini memberikan berbagai layanan profesional seperti jasa audit laporan, keuangan, perpajakan, akuntansi, dan konsultasi manajemen. Selain itu, KAP Heliantono dan rekan juga merupakan bagian dari jaringan internasional yaitu Parker Russell International sehingga memiliki standar kerja yang mengikuti perkembangan profesi akuntansi publik. Berdasarkan hasil observasi, struktur organisasi di KAP ini terdiri dari partner, manajer, senior auditor, serta berbagai bagian pendukung seperti quality control, quality review, kepatuhan internal, dan administrasi. Setiap bagian memiliki tugas masing-masing, sehingga proses audit dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan standar audit. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarman, kami memperoleh informasi mengenai proses penerimaan klien. Beliau menjelaskan bahwa klien KAP berasal dari berbagai sumber, seperti sektor perbankan, perpajakan, maupun perusahaan yang menghubungi KAP secara langsung. Sebelum menerima suatu penugasan audit, auditor terlebih dahulu memeriksa legalitas perusahaan, seperti NPWP, akte pendirian, tahun berdirinya perusahaan, serta besarnya omset perusahaan. Selain itu, auditor juga mempertimbangkan reputasi calon klien. Jika terdapat resiko hukum atau konflik yang dapat mempengaruhi independensi auditor, KAP dapat menolak penugasan audit. Hal ini dilakukan untuk menjaga profesionalisme auditor dan menghindari resiko hukum bagi KAP itu sendiri. Menurut narasumber, auditor juga harus memahami sistem pengendalian internal atau SPI perusahaan. SPI yang baik akan membantu menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan memudahkan auditor dalam melakukan pemeriksaan serta mengidentifikasi resiko. Jika dibandingkan dengan teori yang telah kami pelajari, praktik tersebut telah sesuai dengan standar audit 210 mengenai penerimaan klien dan standar audit 315 mengenai identifikasi serta penilaian resiko. Selain melakukan wawancara, kami juga memperoleh contoh bukti audit yang digunakan dalam proses pemeriksaan. Untuk contoh yang pertama adalah surat konfirmasi piutang. Yaitu dokumen yang digunakan auditor untuk memperoleh konfirmasi langsung dari pelanggan mengenai saldo piutang perusahaan. Dokumen ini membantu auditor memastikan bahwa saldo piutang yang dicatat perusahaan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dan contoh yang kedua adalah berita acara Cash of Name.
yaitu dokumen yang digunakan auditor untuk menghitung kas secara langsung dan membandingkannya dengan catatan akuntansi perusahaan. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa saldo kas dalam laporan keuangan benar-benar ada dan sesuai dengan kondisi fisiknya. Melalui kegiatan observasi dan wawancara ini, kami memperoleh pemahaman bahwa proses audit tidak hanya berfokus pada pemeriksaan angka-angka dalam laporan keuangan aja, tetapi juga melibatkan penilaian terhadap risiko, sistem pengendalian internal, legalitas perusahaan, serta pengumpulan bukti audit yang memadai sebelum auditor memberikan opini. Dan dari proyek ini, kami juga menyadari bahwa seorang auditor harus memiliki integritas, independensi, dan profesionalisme agar hasil audit tetap dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.